sendiri tahu kan, logatmu harus seperti logatmu juga. Belum tentu yang punya bahasa sama dengan suka saya, Pak. Wong saya ngebahasnya dari sisi bahasa aslinya gitu loh. Saya bukan umat terjemahan kayak Pak Lamsen, cara Bahula. ngomongnya itu kan beda-beda. Bahasa Indonesia aja nggak sama cara ngomongnya. Ya itu kan bahasa Indonesia, ini bahasa Ibrani, Pak. Bahasa Ibrani jangan Sama disamain aja itu kaidah. bahasa Oh Ibrani, bahasa enggak, beda. beda suku, beda bangsa, beda lidahnya. Beda. Kan lidah itu Bahasa Semitik nih, Pak ya. Bahasa Semitik, Pak. Itu nggak bisa kalau ya udah, pengucapannya kamu aja yang meleset. pakai bahasa Semitik, orang lain nggak usah. Ya udah, makanya Anda jangan komen kalau nggak mau gitu loh. Iya, Selesai kan? saya ini kan perhatikan dari tadi ngotawain orang aja, Ya enggak, ngetawain orang. memang Kristen nyatanya memang perlu diketawain, Pak, karena umat terjemahan semua, Pak. Ya udah, kamu aja lah pakai bahasa itu, nggak usah di Iya, apa. iya, makanya saya doang, Pak. Kristen aja kalau lawan saya nggak berani, Pak, kalau pakai original text, Pak. Gitu loh. Saya pernah ngabisin Kristen 5 orang sekaligus, Pak. Iya, hebat memang. Iya, memang Kalau hebat, Pak. yang hebat di dunia ini untuk apa nggak bisa digunakan? Kamu pintar bahasa Semitik, orang lain tidak bisa, hanya kamu sendiri. Untuk apa itu nggak bisa digunakan? Nggak bisa digunakan apa? Bisa, Pak. Untuk siapa kamu gunakan itu kalau nggak ngerti orang? Nggak tahu, salah semua. Hanya kamu yang benar. Untuk apa? Untuk dialog, Pak, dengan Kristen, Pak. Nggak bisa dialog, orang lain nggak tahu bahasanya, bisa, kamu Pak, sendiri bisa, yang Pak. tahu. Yang mu'alaf udah ada 9 orang, Pak. Mau saya Untuk tunjukin, Pak? apa dialog ngerti nggak bisa digunakan bahasa itu? Enggak ya, itu kan mimpi Bapak, itu kan mimpi Pak Lamsen. Karena Pak Lamsen memang ilmunya nggak berkembang gitu. Dari awal sampai hari ini tuh nggak berkembang di situ-situ aja gitu loh. Cuma taunya Yesus kudu Tuhan, udah gitu. Memang iya, Yesus kan Tuhan. Kan beda dengan kamu punya keyakinan. Nah, gini nih. Kristen itu di samping ngotot kayak gitu. Nih saya sharekan pakai data nih, Pak. Kalau saya ngomong pakai data, Pak, bukan pakai iman, Pak. Gitu loh. Kalau Bapak baru ngomongnya di level keimanan, saya punya Bapak masih serius. Bapak punya kitab colongan dari Yahudi itu? Ya terserah, mau bilang colongan ya colongan. Itu udah terjemahkan orang ahli semua itu. Oh, tapi nyatanya salah loh, Pak. Boleh saya tunjukin, Pak? Kau bilang salah, tapi paham ajarannya sama. Saya mengerti ajarannya tentang kasih. Udah. Apa mau dipermasalahkan? Ya kalau ajaran yang penting tentang kasih, Anda punya kitab suci apa gunanya, Pak? Ayo, ngomong apa? Ayo. Tuhan kami itu mampu memberikan informasi kepada saya, walaupun saya tidak tahu bahasa Semitik. Kalau nggak tahu, bukan Tuhan itu namanya. Kalau Tuhan tidak mampu memberikan informasi kepada saya yang bodoh ini, berarti itu bukan Tuhan. Nih, saya jelasin nih. Saya nggak perlu ini yang salah satu yang nggak apa-apa. Saya mau bahasa Indonesia. Ya udah, saya tetap ngoceh, speaker saya lepas, saya tetap ngoceh. Untuk apa ini? Saya nggak ngerti. Dengerin omongan kosong biar Bapak tobat gitu. Nah, kesalahan Kristen itu sering sekali mencocok logi keterangan yang ada di kitabnya orang Yahudi gitu loh. Orang Yahudi yang nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti tentang konsep dewa jadi manusia, lahir dari vagina seorang wanita gitu kan. Tiba-tiba harus kitabnya ini kitabnya orang Yahudi yang beradab ini gitu ya, harus dicocok logi dengan budaya pagan yang namanya Kristen. Ya, kamu juga tidak seperti itu. Seperti contoh di dalam Yesaya pasal 9 ayat ke-6 yang konteks ini untuk raja Yahudi yang beretika, yang beradab, dicocok logi dewanya pagan lahir namanya. Ya, cocok logi juga, kamu juga buatkan dalam Yesaya 9 ayat 6. Ini kan konyol, Pak. Bahkan dikatakan di sana Iyeled Yulad Lanu Benitan Hamisra Sik mau kamu sendiri tidak percaya ini kan kitab Yesaya ini kan? Ya, di sana yang artinya untuk apa? Yulad di sana itu adalah orang lain kamu suruh. Kalau ini dinubuatkan untuk dewa pagannya Bapak yang namanya Kristus Yesus, ya. Jadinya lucu karena kenapa? Di sana bentuk katanya pasten telah lahir gitu loh. Telah lahir, saat itu sudah lahir gitu loh. Tapi pada faktanya ketika Nabi Yesayahu ya, di dalam kitab Yesayahu pasal 9 ayat ke-6 menjelaskan bahwa telah lahir sosok tersebut kita lain langsung dicocok Yesus, maka jadinya konyol, Pak. Tolol bin Bahlul. Ya biarin aja. Kenapa saya katakan tolol bin Bahlul? Kamu sendiri tidak dikatakan telah lahir, berarti itu membicarakan saat itu orang yang dibicarakan sudah ada di dunia. Nah, tapi kalau kita lihat realitanya, Yesus baru lahir 700 tahun kemudian, Pak, setelah Nabi Yesaya mengucapkan Kijeled, Yulad Lanu, Benitan, Kamisra, Sigmo, El Gibor, Abi Atshar, Shalom. Seperti itu. Iya. Jadinya kan konyol, Pak. Memang itu, Pak, kelakuan pagan Kristen. Kamu sendiri, kamu paksakan ini Mbah Dewa Yesus, Pak, yang lahir dari vaginanya Maria. Memang yakin, Pak. Gitu.
Yang saya lucu kamu ini. Kamu nggak bisa ketawain diri sendiri. Lah, saya ketawain Anda. Saya ketawain Anda dan saya ketawa bersama Anda. Untuk apa kamu ketawain? Untuk apa? Nggak ada makna. Nomor terjemahan, terkaing-kaing. Ya, kamu dapat hadiah masuk surga lah kamu kalau begitu dong. Kamu yang pintar. Ya kalau Bapak nggak suka, Bapak silakan tinggal keluar, Bang. Nggak masalah. Kita nggak butuh Kristen juga. Memang otak-otak begini. Untuk apa ini sok-sok? Ya. Sombongnya bukan main. Bapak di cloning 10 biji, Pak. Bahasa sama ini anjur semua sama saya, Pak. Sendiri. Ya kamu lah, kamu pintar. Gitu. Kamu sendiri pintar hidupnya nih. Mati sendiri. Udah, Bapak berdoa dulu aja. Mending berdoa sama Roh Kudus ya. Pak, yang lucunya kamu nggak percaya kitab Yahudi. Dia percaya kitab saya. Kamu ungkit-ungkit ini untuk apa? Kan nggak ada maknanya. Ada maknanya. Untuk apa? Ya oke. Bagi orang yang nalarnya standar hewan memang nggak bisa ngebaca gunanya apa. Kalau standar manusia ngerti, Pak. Gunanya apa? Saya ingin menyadarkan orang-orang yang pakai klaim buta. Ketika dia cocok logi kitab orang, ketika dia maling kitab orang, ketika dia colong kitab orang, lalu dia rubah penafsirnya seenak udel mereka sendiri untuk dicocok logi dengan dewa. Mereka akan datang di masa depan lahir dari vagina seorang perawan. Padahal ini konteksnya merujuk kepada untuk Hezekiah, Pak. Dan itu bisa dibuktikan. Karena kenapa? Kalau kita baca Yesaya pasal ke-9 ya, kita baca murtad kamu dari Islam, jangan kamu Islam lagi. Ikutin aja yang cuma satu ayat, Pak. Bukannya Kristen sering ngomong ya. Kalau Muslim mau ngomongin Bible, mau ngomongin Alkitab, itu jangan comot-comot satu ayat gitu. Pada faktanya kalian yang suka comot-comot satu ayat gitu, cherry picking kalian itu gitu loh, pilih-pilih, mencuri tapi pilih-pilih gitu loh. Nah, kalau kita lihat juga ya di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat ke-4 tidak perlu untuk mengetahui siapa yang dibicarakan dalam ayat ke-6. Kamu kan nggak percaya kitab Yesaya. Kita bisa jelaskan, Pak, di sini, Pak. Untuk apa dijelaskan? Ya, kita baca di sini, makanya baca ayat itu secara penuh, Pak, satu pasal, Pak. Sebab kuk yang manukan dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kupatahkan, seperti pada hari kekalahan Median. Nah, jadi kehadiran orang ini, Pak, di dalam kehidupan orang yang kita bicarakan ini, yang ada di Yesaya 96, itu akan ada sebuah fenomena, Pak. Fenomenanya apa? Yakni akan ada kejadian seperti di mana Median dikalahkan. Zaman Yesus ada nggak, Pak, fenomena seperti itu? Wah, mana kabur naik bahunya. Payah orang tua. Kabur Pak Dek. Udah kabur Pak Dek. Bahasa saya Pak Dek. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang nanyain aku nggak? Bukan ya, ini bukan Ajija ya. Ini bukan Ajija. Saya pikir Ajija. Apa kabar semuanya? Baik. Palamsennya kabur. Ya kabur lah. Dia pengennya nggak sesuai data ya repot gitu kan. Dia tuh pengennya kita dengerin omongan dia terus gitu. Ketika kita ngomong dia nggak mau dengerin gitu. Iya, benar sekali. Padahal seru ya. Iya, padahal sih gampang aja dia kalau mau ngomongin dia saya, ayo datanya ada gitu. Tiap kali ini dengar Palamsen itu pasti ketawa. Habis lucu. Kepala Amsen itu nggak pernah mau nggak mau pernah dengerin omongan orang. Harusnya kita terus yang dengar. Makanya saya mulai sekarang segini, saya sampai hafal gitu. Tiap-tiap oknum Kristen gitu kan kebiasaannya gimana, saya akan berlaku seperti dia memperlakukan Muslim. Gitu aja. Dia nggak mau dengerin omongan Muslim, saya juga nggak mau dengerin omongan dia. Dia nabrak omongan saya tabrak lagi, tinggal gede-gedean volume aja kan gitu. Mantap. Puasa nih, puasa dong ya. Iya dong. Tarawih di mana biasanya? Dekat rumah? Enggak. Oh, di apa namanya, di rumahnya rumahnya orang tua. Saya kalau itu keluarga tarawehan sendiri gitu loh. Oh, di rumah aja ya. Jadi siapa yang jadi imamnya? Orang tuanya? Ya enggak, kadang om saya, kadang yang lain. Rolling aja sih. Banyak ya? Ya sekitar berapa ya? 50-an ada sih. Soalnya keluarga besar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ternyata Pak Lamsennya melarikan diri, teman-teman. Diajar oleh Morai Rizky, nggak dikasih nafas sama sekali. Habis. Jadi berhubung Pak Lamsen sudah kabur dari perdebatan, mau nggak mau di ruang utama hanya ada Morai Rizky dan beberapa Iwan Villa, yaitu Meli, ada Bu Yosi. Yang lainnya belum masuk. Oh ya, buat teman-teman yang mau bergabung ke JCC, link akan saya pin ya. Ntar akan saya pin di ya. Ya. Saya pin di live comment. Silakan yang mau naik, mau berkenalan dengan Morai Rizky ataupun Andi Celebes maupun teman-teman yang lain. Silakan naik ke JCC. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan bergabung. Ada Dina Celebes, ada Under Pisco, ada Gurun Pasir, ada Mas Agus, ada Lalala. Waalaikumsalam semuanya ya teman-teman. Ada yang baru masuk ini, Aprilia Jasmine. Waalaikumsalam. Ya, ini tadi ada Pak Lamsen. Saya berhubung Pak Lamsen sudah tidak berada di tempat, ya terpaksa saya ngomel-ngomel aja di sini. Ini yang di tempat yang di Celebes sudah lagi live, tapi audionya bermasalah di sana. Aduh, ntar sambil menunggu yang lainnya, saya mau undang otan-otan untuk masuk ke JCC ya. Kalau keluarga lagi ke Sunatul Wal Jamaah. Ada ceramahnya juga ya? Ada, iya. Tapi walaupun 11 ya kalah lama dari yang rakaat banyak. Lumayan ya. Ya, ngobrol-ngobrol aja dulu teman-teman ya, ngobrol-ngobrol aja dulu. Kita dengarkan di Zoom ya, ngobrol-ngobrol santai dulu sambil kita carikan oten. Ada yang cepat tuh di YouTube tuh, biasa di Iya. pesantren ya mereka tuh. Kata saya kayak bis malam kejar setoran gitu, digeber tuh. Ada yang ini Allahu Akbar katanya, Dolin, Amin, Iya gitu cepet Toha banget. katanya, ayat-ayat gitu. Itu gimana sih? Nggak ada yang negur atau apa ya? Itu berlangsung turun temurun kan, udah lama pemerintah gimana yang ada yang negur. Kalau di kita sih pelan sih, nggak kayak gitu. Ya bagi orang yang biasa cepet mungkin pegel ya gitu kan. Soalnya ya memang di kita lama, 11 rakaat aja bisa hampir sejam gitu. Karena ya bacaannya kayak baca Al-Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kan enak didengarnya, kan merdu yang jadi imamnya. Suaranya. Enggak ini. Kayak waktu dulu pernah kan kayak gitu kan, pernah gitu. Cuma karena memang biasa lama gitu kan. Biasa cepat gitu kan bacaannya. Pas giliran maju, orang udah pada panik gitu kan. Gara-gara yang dibaca suratnya Yasin gitu kan. Ya dipikir kan, waduh dibaca semua kan, nggak juga, itu kan bisa dipatah-patah itu kan, bisa dipotong-potong gitu loh, sampai terakhir nanti rakaat terakhir gitu kan, rakaat terakhir itu khatam gitu, satu surat gitu loh, dipotong-potong. Nah cuma kali mikir lagi kan bacaannya kan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, ditartil gitu. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kan mikir kan jemaah, buset selesainya kapan? Habis panjang ya surahnya. Pernah itu kejadian itu kayak gitu. Padahal kalau misalnya kita pengen tiga ayat aja nggak apa-apa juga kan ya? Nggak apa-apa. Sebenarnya gini ya, memang ada dua kaidah. Ada yang membaca seminimumnya 3 ayat ya dari surat panjang.
ada juga yang harus memotongnya sesuai redaksinya. Nah, nanti kalau misalkan baca surahnya surah Yasin ya, dari ayat 1 nggak dibaca sampai ayat 3, tapi sampai berhenti ke ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa aksyarohum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Baru Allahu Akbar. Nah, sampai ayat 12. Itu kalau kaidah Imam Syafi'i itu. Kalau Imam Malik boleh sampai 3, minimumnya 3 ayat minimumnya. Ada 2 kaidah. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Gak apa-apa ya, mau Imam Syafi'i atau mau Imam. Ya nggak apa-apa lah. Imam Maliki sama Imam Syafi'i itu guru dan murid gue. Oh. Iya. Bahkan sanadnya jelas. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Maliki. Imam Maliki itu muridnya Ja'far. Ja'far itu muridnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya jelas itu. Sanad maksud nasab. Sanad keilmuannya jelas. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Umar radhiyallahu an, dari Umar radhiyallahu an kepada Ja'far, dari Ja'far kepada Imam Malik, dari Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Sanad keilmuannya nyambung gitu, nggak terputus itu rantai yang langsung dari Rasulullah. Asal nyambung ya, nggak apa-apa. Iya. Ya kalau misalkan ada sedikit perbedaan ya nggak apa-apa lah, hal yang lumrah kalau dalam Islam itu, dalam arti ada sedikit. Oh, Imam Syafi'i nggak setuju dengan Imam Malik karena menurutnya harus begini ya. Namanya guru dan murid ada perbedaan tuh hal yang wajar. Nggak selalu istilahnya murid itu sesuai apa kata gurunya, nggak juga. Bahkan kalau sesuai melulu apa kata gurunya, berarti menandakan si murid tersebut nggak benar-benar berguru dengan gurunya. Gitu. Kalau sesuai ya. Iya, nggak benar-benar berguru, tapi hanya menerima dikte. Hanya meminta untuk didikte, bukan belajar. Kalau belajar itu ketika kita ada nggak setuju, kita buat argumen, lalu kita argumen guru kita sah-sah aja. Makanya dalam Islam itu saya sering namanya mengatakan, jujur ya, agak mengkritik sama metode pesantren saya. Pesantren klasik, maksudnya pesantren klasik tradisional Indonesia, bukan klasik di luar ya, bukan ya, tapi di Indonesia. Kayak di Indonesia tuh kalau kita bicara ustadz, jangankan kiai, ustadz aja itu udah maha benar. Gitu. Kayaknya nggak bisa banget dibantah atau ini oleh santrinya. Iya. Nah, sebenarnya hal tersebut dilandaskan karena apa? Jika seorang santri mengkritik ustadznya, apalagi kiainya, maka di situ tidak sopan gitu. Sopan santun itu nggak ada gitu jadinya. Nggak boleh ya. Ya ini yang salah sebenarnya. Salah karena kenapa? Kita bicara keilmuan tapi melibatkan bahasa tubuh yang namanya sopan santun. Jadi mengakibatkan pikiran kita itu nggak berkembang kekritisannya. Orang kalau dalam dunia keilmuan itu harus kritis. Ketika salah bilang salah, benar bilang benar gitu. Iya, ketika kita merasa itu ada yang salah, hujahlah itu gitu kan, dan beri dasar hujahnya. Itu dalam bicara keilmuan. Sekarang ini Mas Rizky ada kan fenomena ustadz yang banyak apa ya, jadi pembicaraan, jadi viral gitu. Disebut aja Ustadz. Oh, yang butuh 1 triliun. Tuh gimana tuh? Kalau Meli pikir sih beliau itu bukan ustadz. Tapi gimana ya? Soalnya pikiran dia itu kayak keduniawian aja kan. Nah, tergantung gini, mungkin saya jelaskan dulu istilah ustadz deh. Parafrase ustadz. Apa ustadz itu artinya guru? Sebenarnya kalau kita pakai kaidah bahasa Arab yang benar dan tradisi Timur Tengah, ustadz itu adalah guru yang tertinggi, istilah guru yang tertinggi. Iya. Bahkan ustadz itu di atas istilah mu'alim sebenarnya. Gitu loh. Makanya di luar negeri, ketika orang udah punya gelar ustadz, pasti dia punya gelar syekh. Gitu loh. Jadi apa artinya ustadz itu? Ustadz itu sebetulnya panggilan guru yang ada di ta'alim. Ta'alim itu kampus. Jadi itu panggilan untuk dosen-dosen yang udah gelarnya doktor. Namanya ustadz. Masuk ke Indonesia, orang ngajarin baca alif, ba,
sa halo Pak Ustadz, udah dapat gelar Ustadz gitu. Nah, salahnya di situ gitu. Ngerti nggak maksud saya? Maksud saya paham nggak? Paham. Gitu. Iya. Makanya saya punya kawan ya, orang Yaman. Kebetulan orang Hadratul Maut ya. Dia masih kalangan Alawiyah juga, habaib gitu loh. Dia bilang, di Indonesia itu ini sob, mendapat gelar Ustadz itu mudah, nggak perlu belajar. Iya betul. Emang bener gitu loh. Saya nggak salah kan. Guru ngaji aja bisa dipanggil Ustadz. Iya, padahal Ustadz itu kalau di kita setaranya itu kayak dokter. Bukan dokter ya, dokter ya. Gitu loh. Iya. Makanya sering ada kata Ustadz, Syekh siapa gitu kan. Itu ilmunya udah tinggi itu ketika kita dipanggil dapat Ustadz itu. Makanya buat orang yang ngerti ya, lalu dipanggil Ustadz itu pasti nggak mau gitu loh. Buat yang ngerti kaidahnya gitu loh. Berat. Ini berat asli nyandang gelar itu tuh gitu. Apalagi kalau orang Arabnya lihat gitu loh. Gitu. Pokoknya kalau orang yang bergelar Ustadz itu jiwanya itu apa ya, tidak mau apa yang ya gimana gitu. Tawadu gitu ya. Iya. Terus komentarnya tuh gimana nih tentang Ustadz Yusuf Mansur itu? Lebih baik gak usah dipanggil Ustadz aja kan? Ya dari dulu juga saya nggak pernah nganggap dia itu Ustadz gitu loh. Tapi kebanyakan orang kok Ustadz Yusuf Mansur katanya. Aduh. Kan kalau kita cek juga ya, Yusuf Mansur itu pernah nyantren di mana dulu? Coba cari biografinya, pernah nyantren di mana dia? Ustadz Yusuf Mansur itu. Gak jelas pernah nyantren di mana. Karena untuk standar di Indonesia, orang bisa disebut Ustadz itu kalau lulus dari pesantren. Parameternya seperti itu ya, paradigmanya. Nah sekarang yang jadi masalah, itu Mansur itu, si Yusuf Mansur itu di mana ininya, nyantrennya. Gitu. Gak jelas juga. Masih mending almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Itu memang beneran tamatan pondok pesantren ya. Dari pondok pesantren Darul Quran Tangerang. Almarhum ini Yusuf Mansur. Almarhum Jeffrey Al-Bukhari. Makanya saya bingung kadang di Indonesia tuh gampang banget orang itu jadi ustadz gitu. Gak pernah mondok tiba-tiba jadi ustadz gitu. Gak pernah kuliah kan agama. Ustadz itu nggak pernah nipu kan harusnya. Yusuf Mansur itu penipu. Aduh maaf nih, puasa-puasa. Ya enggak sih, ini kan sifatnya kan isu publik ya gitu. Jadi bukan gibah ranahnya sebenarnya. Iya. Nah kalau saya sendiri sih ngelihatnya gini ya, kadang suka lucu sih lihat dakwahnya dia gitu. Apalagi waktu menggebu-gebu itu pas bikin paytren itu kan. Antum percaya sama Allah? Percaya. Antum udah saya kasih tahu kan, dengan bersolawat itu antum itu bisa mendapat yang lebih baik gitu. Percaya sama itu, percaya. Udah tahu ilmunya, tahu. Antum kesini pakai apa? Pakai motor, tinggal udah motornya di sini. Minimalnya antum nanti dapat kijang, dapat Xenia, bla 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 bla. Yakin nggak? Dan gitu banyak orang-orang blow on itu yang yakin gitu loh. Jujur aja sih saya. Kalau saya mikir gini. Memang saya percaya Allah itu ajaib gitu, maha memberi gitu kan. Tapi Allah nggak akan serta-merta memberi kalau kita nggak ada usaha dan upaya. Gitu loh. Ikhtiar dan tawakal itu harus bersandingan. Gak bisa kita ikhtiarnya doang tanpa tawakal, tanpa berdoa. Kita tawakalnya doang, ya doa terus ya zikir, ya Allah kasih saya duit, ya Allah kasih saya duit. Tapi nggak kerja gitu loh. Nggak juga gitu. Karena mereka itu terlalu percaya dengan si Mansur itu. Nah itu. Terlalu percaya itu aja. Soalnya kan dia dikira ustadz beneran. Makanya kadang serem sih kalau lihat kayak gitu ya, gitu loh, fenomena gitu. Padahal kasus Petren ini, kasus Yusuf Mansur ini udah lama ya, udah bertahun-tahun yang lalu, tapi nggak bisa terjangkau hukum gitu ya. Sebenarnya apa ya, Yusuf Mansur itu cuma salah satu kasus yang
bisa sampai ke ranah nasional gitu loh, booming ya. Tapi kalau lihat di daerah banyak, misalnya contoh ya, saya share screen nih. Ini yang kejadian di Cirebon, ada namanya BMT CSI itu kalau nggak salah Cakrabuana Sukses Indonesia. Nih. Ini yang punya ownernya itu salah satu kiai